Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornebaros. Di video kali ini kita masuk ke modul 9 video terakhir atau video 49, yaitu pengolahan data kasir. Kita akan menambahkan fitur di halaman kasir. Kita masuk dulu ke website kita. Saya pakai browser Google Chrome di sini. Kita arahkan ke folder kerja kita, yaitu localhost, bukan di admin tapi dia di halaman kasir. Jadi halaman kasir sini kita akan login dulu nih 222. Kita akan mendisplay dua data di sini, data yang belum melakukan transaksi dan data yang sudah melakukan transaksi di sini. Dan nanti kita akan buat satu modal untuk pembayaran. Jadi untuk tombol pembayaran di atas navbar sini kita akan kasih hilang saja. Kita masuk dulu ke codingan kita di kasir, di aset, di navbar sini. Di pembayaran kita akan hapus saja, kita hapus. Oke. Di user interface monitoring pembayaran, karena kita mau display dua data, jadi kita buat grid di sini, satu grid dengan dua kolom min AMD min 6. Oke, save. Kita akan kasih dulu baris satu di sini HR. Oke, dia akan muncul di sini. Selanjutnya kita akan display data. Yang pertama adalah data yang belum melakukan transaksi, melakukan pembayaran maksudnya. Kita buat dulu query-nya di database. Kita masuk ke database kita, rumah sakit. Di halaman rekam medis sini kita akan buat query di sini. Query yang pertama kita tidak akan tampilkan semua data, tapi beberapa data saja. Select rekam medis, kita ambil ID rekam medis. Kita ambil tanggal pelayanan, kita pasien, kita ambil nama pasiennya. Pasien kita ambil ID pasien. Rekam medis kita ambil ID karyawan kasir. Rekam medis, ID karyawan kasir. Yang berikutnya kita akan melakukan operasi logika di sini. Kita akan ambil dari tabel resep. Kita ambil harga satuannya. Kita akan kali dengan resep. Resep kita ambil jumlahnya. Tapi sebelumnya kita akan kasih masuk dia di fungsi sum supaya hitung semua datanya satu kali. Sum di sini, resep harga satuan kali jumlah, S kita ubah ke S total. Oke, kita akan ubah ke total. Yang berikutnya kita akan ambil rekam medis. Kita ambil metode pembayaran. Rekam medis, metode pembayaran. Ini atributnya yang akan kita tampilkan ke layar. Berikutnya kita akan panggil tabelnya from rekam medis pasien resep sama obat. Kita akan gabungkan semua tabel di sini. Where rekam medis titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien n pasien titik ID pasien. Kita ambil lagi rekam medis, kita ambil ID rekam medisnya sama kita akan gabungkan ke resep. Berarti rekam medis kita ambil ID rekam medisnya, resep kita ambil ID rekam medisnya. Oke, kita sudah gabung ke rekam medis ke resep. Berikutnya ke obat, karena ID obatnya ada di atribut resep, maka kita akan ambil dari resep. N resep, kita ambil ID obatnya dari tabel obat, kita ambil ID obat. Oke. Dan kita akan buat lagi satu kondisi di sini. Kita akan tampilkan data yang belum melakukan transaksi, karena kita mau buat yang belum melakukan transaksi. Kita akan display yang belum melakukan transaksi duluan. Berarti rekam medis titik
metode pembayarannya masih is null. Null itu artinya dia belum melakukan transaksi. Berikutnya kita akan group by ID Recamedis. By ID Recamedis. Enter. Oke, semua datanya sudah tampil. Berikutnya kita akan buat view supaya kita tampilkan semua data ini ke halaman website. Tapi kita akan tampilkan 1, 2, 3, 4, 5 saja. Yang 2 ini tidak perlu. Ini hanya untuk kita cek karena data ini belum melakukan transaksi. Kita masuk ke source code kita dulu. Di view di monitoring pembayaran sini kita akan ambil dari admin saja. Admin view kita ambil di kebersihan ini. Kita ambil semua saja, nanti baru kita edit. Kita tempel di monitoring pembayaran ini. Paste. Yang pertama kita tidak perlu yang modal ini nanti baru kita buat. Kita hapus dulu. Berikutnya ini juga kita hapus. Kita akan hapus ini. Yang ini juga kita hapus dulu. Ini kita hapus. Oke, sampai sini saja. Kita copy query-nya dulu. Editing line. Copy query-nya kita ganti di sini. Kita ganti di sini. Paste. Oke, save. Yang berikutnya adalah nomor ID medisnya. Ini ID medis, tanggal pelayanan, nama kita kasih pasien saja karena ini sudah tahu dengan itu nama pasien. Berikutnya ID pasien sama totalnya. Ini kita ganti ke total. Oke, berikutnya yang ini nomor tetap. Yang pertama adalah ID medisnya. Variabel D kita ganti dulu. Ini ID rekam medis, tanggal pelayanan, nama pasien, ya betul, nama pasien sama total. Oh, ini kita tidak perlu. Total. Oke, save. Yang ini kita akan buat satu TK, kita kosongkan dulu. Yang ini bayar. Save. Kita coba refresh dulu yang ini. Oh, kita baru melakukan view-nya. Kita baru membuat view-nya, kita belum menampilkannya ke user interface, jadi kita tampilkan. Di kiri sini kita akan panggil php include, kita akan keluar masuk ke view, ke monitor pembayaran, save, refresh. Oke, ID rekam medis salah, ID pasien ada 2 yang salah. Ya, ada 2, kita coba lihat dulu. Di view ID rekam medis sama total, save, refresh. Oke, sudah tampil datanya. Data yang belum melakukan pembayaran ini total, nama total. ID pasien, oh ID pasien kita lupa, habis nama baru ID pasien, betul. Yang ini ID pasien, save. Oke, sudah ada. Untuk data yang ini, 2 data ini belum melakukan transaksi. Berikutnya kita akan kita akan membuat lagi satu data, yaitu data yang sudah melakukan transaksi di kanan sini. Jadi kita masuk lagi ke
database kita ini kita hapus. Kita tidak hapus, kita ganti beberapa saja, di beberapa query saja. Yang pertama itu is not null, di sini kita enter, maka ada banyak data yang muncul di sini. Berikutnya kita akan mengubah dulu metode pembayaran ini. Kalau dia satu, dia ubah ke tunai, transfer dia ubah ke dua diubah ke transfer. Berarti di edit inline, jadi metode pembayaran. Metode pembayaran di mana? Ini metode pembayaran. Kita akan buat di sini. Ini kita kasih case jika rekam medis metode pembayaran. When ketika dia satu rekam medis, ketika dia satu, maka then dia kita ubah satu ke tunai. When dia dua, maka dia transfer. Then dia transfer pakai transfer. N kita kiri N di sini. S metode pembayaran. Save, enter. Sudah ini tunai semua dua, karena data tadi itu yang ID metode pembayaran 2 hanya satu saja, yaitu yang ID medisnya satu. Berikutnya kita akan menampilkan semua data ini ke layar yang kanan ini. Jadi kita akan duplikat saja yang ini, kita copy semua. Ini metode pembayaran lunas ini, kita copy dulu, edit inline, kita copy, kita ubah yang ini kita ubah, enter, paste, save. Yang pertama adalah coba kita panggil dulu di user interface-nya dulu. Dan di sini PHP kita include, kita keluar, masuk ke user di view pembayaran lunas, save, refresh. Datanya sudah muncul di sini, tapi kita akan tambahkan satu, yaitu metode pembayaran. Berarti di view lunas ini kita kasih di total, di bawah total kita kasih lagi satu, yaitu metode pembayaran. Di bawah total sini kita kasih lagi metode pembayaran, save. Kita coba refresh. Sudah muncul. Baik, karena datanya 2, kita akan membuat ukurannya penuh layar. Jadi untuk kontainernya kita akan ubah di user interface, kita ubah kontainer ini jadi fluid. Kita tambahkan fluid di sini supaya dia penuh, dia layarnya penuh. Baik, untuk display datanya sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat modal untuk ketika kita klik maka ada satu modal muncul di sini. Tapi sebelumnya kita buka dulu file directory kita untuk ambil modalnya. Dia di script, kita ambil di modal.txt. Kita akan ambil modalnya. Yang pertama kita ambil dulu triggernya yang ini. Ya betul, ini kita ambil, copy, kita masuk ke source code kita. Pembayaran ini, pembayaran kita taruh di bayar sini. Yang ini kita kasih kosong href-nya. ID-nya kita kasih modal bayar. Kita kasih tag PHP di sini.
echo variabel d itu ID rekam medis. Oke, save. Berikutnya kita ambil modalnya yang ini. Copy, kita taruh di sini di bawah tr. Ini kita samakan yang ini, samakan ID-nya. Copy, taruh di sini, save. Kita coba yang ini, kita ubah dulu modal title-nya, kita ke struk pembayaran. Struk pembayaran. Jangan struk, ini bukan struk, ini belum ada. Jadi kita buat pembayaran biasa sih. Yang tombol save and change ini kita hapus, ini kita tutup, ini tutup. Save, coba kita lihat dulu, ini sudah, yang ini juga sudah ya. Refresh, kita klik pembayar, maka ada modal pembayaran muncul di sini. Ini bukan bayar, ini harusnya ini cetak struk, oke, struk harusnya kita kasih kosong saja. Save, ke cetak struk, bayarnya sudah. Oke, kita akan klik oke. Kita coba tes dulu dia sudah dinamis atau belum. Cok PHP, kita echo variabel d itu ID rekam medis, oke, save. Refresh, misalnya ID medisnya 10, oke, sudah 10, ini 12, oke, 12, berarti dia sudah dinamis, modalnya sudah dinamis. Ini hanya kita tes saja, dari kita hapus, save. Berikutnya kita akan membuat query, kita klik di bayar, maka dia akan muncul riwayat transaksinya di sini dan total pembayarannya ada berapa. Jadi kita masuk dulu ke database kita akan buat ulang di sini. Kita akan select rekam medis, ID rekam medisnya, ID rekam medis, kita ambil tanggal pelayanannya. Rekam medis, kita ambil tanggal pelayanan. Pasien, kita ambil nama pasien, kayaknya tanggal pelayanan. Pasien, kita ambil ID pasiennya, ID pasien, nama, oke. Resep, kita ambil obatnya, resep, ID obat, oke, ID obat. Dari tabel obat kita ambil nama obatnya. Resep, kita ambil harga satuan, resep, kita ambil harga satuan, resep, kita ambil jumlahnya, jumlah, oke. Resep, kita ambil harga satuan, resep harga satuan sudah. Kita akan ambil, betul, resep harga satuan, kita akan buat totalnya di sini. Harga satuan kita akan kali dengan resep, kita ambil jumlahnya, resep, kita ambil jumlah, S total, kita resep lagi, kita ambil dosisnya, dosis, kita akan panggil semua tabelnya from rekam medis, pasien, resep sama obat, where rekam medis kita akan gabung dengan pasien, ID pasien, kita ambil ID pasiennya, and rekam medis ID kita akan gabung dengan resep, and rekam medis ID rekam medis, resep, kita ambil ID rekam medis, berikutnya kita akan gabung obat dengan resep, berarti N obat, kita ambil ID resep,
obat kita ambil ID obatnya, kita gabung dengan resep, kita ambil ID obatnya, obat, and kita akan tampilkan sesuai dengan ID rekam medis yang sudah kita tes di sini. Misalnya kita asumsikan di sini 12, and rekam medis, ID rekam medisnya sama dengan 12. Ini nanti kita akan ganti dengan variabel, enter. Oke, maka dia akan muncul dua data di sini. Ada dua data yang harus kita tampilkan di modal. Nanti kita akan buat struk pembayaran di modal sini, sama ada data obatnya ada berapa dan jumlahnya berapa, sama terbilangnya apa. Kita masuk lagi ke source code kita untuk display dua data yang tadi kita buat di sini. Kita copy dulu yang ini, kita copy. Untuk yang modal sini kita akan buat satu OL saja. Kita akan buat LI yang menjadi dinamis, kita akan buat tag PHP. Ini kita kasih data medis. Oke. Nah, kita akan panggil fungsi query di sini, query. Fungsi query kita paste yang ini. Oke, sudah betul. Yang ini kita akan ambil variabel D, yaitu ID rekam medisnya, ID rekam medis. Tapi sabar, ini kenapa error ini? Oh ya betul, ID. Kita bungkus dia pakai kurung awal. Variabel D yaitu D, kita ambil ID rekam medis. ID rekam medis sudah berhasil. Berikutnya kita akan buat perulangan untuk datanya. Kita akan buat, karena perulangan ini dia mengembalikan data array, jadi kita pakai yang for each ini. For each data medis as variabel D2, karena variabel D ini sudah kita pakai di perulangan tabel. Kita buka, kita tutupnya, kita pindahkan di bawah sini, PHP tutupnya di sini. Oke, kita akan buat option di sini. Oh, bukan option, OL, kita buat LI nya untuk menampilkan datanya. LI yang pertama kita buka tag PHP. Pertama adalah nama obatnya, yang ini, yang ini nama obatnya. Berarti variabel D kita ambil, bukan D, melainkan D2. Kita ambil nama obat, kita akan gabung, berikutnya kita akan gabung dengan harganya, harga satuan. Nanti kita kali dengan jumlah. Berarti string, kita akan gabung string di sini. Ini nama obat. Oke, kita ambil harganya, kita akan gabung dengan harga, variabel D2. Kita ambil harganya, harga satuan kita akan gabung lagi dengan string kali di sini, string kali. Betul, string dia akan kali dengan satuan, variabel D2 ambil jumlah sama dengan, yaitu yang terakhir adalah totalnya. Kita ambil total, variabel D2 kita ambil total. Oke, titik koma. Total ini kenapa expected D2 variabel
Oh betul, kita lupa gabung di sini. Oke, sudah save. Coba kita lihat dulu data ini sudah ada atau belum. Kita refresh, kita bayar, maka oh masih error. Oh ini harusnya save, kita belum tampilkan ke layar. Oke, sudah ada. Ini nama obatnya, harganya berapa, sama ini satuannya berapa, sama totalnya ini jumlah harganya, harga akhirnya. Nah, berikutnya kita kasih dulu ke fungsi rupiah di sini. Ini kita kasih ke rupiah. Harga satuan jumlah totalnya sama total. Rupiah. Oke, save. Kita refresh, bayar. Oke, dia sudah berubah ke fungsi rupiah. Berikutnya kita akan buat garis di sini, kita akan hitung semua jumlah totalnya kita akan hitung semua, kita akan tampilkan di bawah sini sama buat terbilang. Berarti dia di bawah UL. Kita buat dulu satu variabel yaitu grand totalnya. Kita buat mulai dari 0. Nanti grand totalnya di sini variabel gt, dia akan tambah dengan variabel total, ya total d2, kita ambil totalnya total. Oke. Yang di bawah OL sini kita akan buat tag P di sini. Nah, ini total pembayaran PHP, kita akan cetak fungsi GT ini. Oke, save, refresh, bayar, misalnya bayar 20 tambah 60 maka dia jadi 80.000. Ini juga kita kasih ke fungsi rupiah. Oke, save, refresh. Oke, dia sudah berubah ke fungsi rupiah di sini. 60 tambah 20 jadi 80.000. Berikutnya kita akan buat terbilangnya di bawah sini. Kita akan buat lagi tag P di sini, yaitu untuk terbilangnya, terbilang. Terbilang, kita tag PHP. Kita akan bungkus dia pakai PHP, kita akan panggil GT nya, kita akan bungkus dia pakai fungsi itu terbilang. Oke, koma, refresh. Oke, terbilangnya 80.000. Kita akan kasih masuk lagi ke use words supaya semua hurufnya jadi huruf kapital. Words yang ini rupiah ya. Save, refresh, kita bayar, maka dia akan 80.000 rupiah. Oke, terbilangnya sudah jadi. Berikutnya kita akan buat form untuk pembayaran ini. Dia mau bayar pakai metode transfer atau metode tunai. Berarti dia di bawah sini. Kita akan bukan di bawah sini tapi di sini. Kita akan buat form yang nanti dia akan kirim ke controller di update pembayaran sini. Jadi dia keluar ke view, dia ke bukan di view, dia di controller, dia ke update pembayaran. Kita kasih metodenya post. Oke, post. Kita akan buat satu form select di sini, ada select untuk transfer sama select untuk tunai. Kita buat dulu input satu div dengan inputnya input group, kelasnya input group. Kita kasih margin bottomnya, kita kasih 2. Kita akan buat form select di sini. Kita span dulu
span kelasnya adalah input min group min text. Kita akan kasih metode supaya dia pilih apa metodenya, yang mau bayar pakai apa. Select ini adalah metode pembayaran. Yang ini kita kasih name-nya ada, name-nya sudah kita kasih kelas form control, form select kita kasih required metode pembayaran form select required. Oke. Yang ini kita enter ke bawah. Option pertama kita kasih option kosong, option kedua adalah 1, maka dia tunai. Yang keduanya adalah 2, maka dia transfer. Oke. Yang form ini kita ubah ke bawah karena tombol submitnya mau kita taruh di bawah modal footer. Oke, modal footer. Kita akan buat satu inputan di sini, input tipenya adalah submit. Kita kasih kelas btn min success. Kita kasih value nya adalah simpan, bayar. Save, tipe submit. Oke, kita refresh. Sana kita bayar. Metodenya kita pilih metode tunai, misalnya kita bayar, maka dia akan kirim datanya ke update pembayaran di sini. Berikutnya kita akan menjalankan fitur bayarnya. Misalnya dia ini kenapa tunai? Kita belum refresh. Oke, jangan. Defaultnya adalah select inputnya kosong. Ketika kita klik bayar, dia tidak mau, harus pilih dulu satu-satu. Misalnya transfer, bayar, maka dia akan kirim ke sini. Berikutnya kita akan jalankan form untuk bayarnya. Kita masuk lagi ke source code kita. Dia ada di sini. Dia di metode pembayaran. Oke, metode pembayaran ini karena kita mau melakukan fitur update untuk rekam medis, jadi kita akan copy saja dari adminnya. Untuk controller update kita ambil salah satu saja, misalnya yang ini, copy. Kita masuk lagi ke update pembayaran. Oke, ini enter. Yang pertama ini kita functionsnya kita keluar 2 kali saja. Yang pertama ini kita tidak perlu, ini juga. Ini variabel 1 karena kita mau update nya adalah, kita ke browser dulu, browse. Kita mau update nya adalah update metode pembayarannya pakai 1 atau 2 sama ID karyawan kasir sini. Nanti kita akan ambil dari sessionnya. Kita akan ambil session email kasir karena kita sudah simpan di check log ini. Kita akan isi 2 kolom ini. Kita masuk ulang ke source code kita. Di pertama adalah kita buat dulu ID kasirnya. Ini ID kasir. Kita kasih nama variabel ID kasir saja. Kita akan buat query di sini. Select ID karyawan from karyawan where email sama dengan variabel kita, karena variabel sesing nanti ada petik 2 nya, kita akan bungkus pakai kurung supaya jangan melakukan penggabungan string. Kita ambil dari sesingnya, yaitu email kasir. Dia ambil dari ini, order di check login sini, email kasir, yang email kasir yang ini titik koma. Karena fungsi ini mengembalikan array numerik, maka kita akan ambil langsung
indeks pertama yaitu indeks 0. Kita akan ambil lagi yaitu ID karyawan. Oke, ID karyawan kita sudah dapat di sini. Misalnya kita coba komentar saja yang ini. Sudah ada belum? Kita coba Fardam ID kasirnya. ID kasir. ID kasir. Save. Kita coba kembali, kita refresh. Kita bayar misalnya metode tunai. Kita bayar ini variable session ya, betul, karena kita mau pakai session di halaman ini kita harus aktifkan dulu session, yaitu session start. Save. Ini karena dia tidak mengenali variable session karena kita belum mengaktifkan session. Kita refresh. Oke, dia sudah ada. Ini errornya karena di bawahnya belum kita ubah. Ini ID, kita coba lihat yang ini, ID karyawan kasirnya adalah 8, maka di karyawan coba kita lihat dulu. Oh ya, karyawan sini ID karyawan 8-nya adalah Sylvester. Yang ini ID karyawan Sylvester. Coba kita lihat akun yang login adalah Sylvester. Jadi sudah benar, yang ID kasirnya sudah betul. Ini kita hapus lagi. Yang berikutnya adalah metode pembayaran. Metode pembayaran oke, sudah betul. Yang berikutnya kita akan ambil juga ID rekam medisnya. Karena kita belum kirim di sini, kita akan kirim juga. Input tipenya adalah teks, kita kasih value dulu, yaitu dari, baru nanti kita ubah dia ke tipenya ke hidden variable D, yaitu ID rekam medis. Save. Cari refresh. Ke 12 dia sudah sama dengan, oke, sudah berhasil. Kita kasih name-nya lagi. Name-nya ID rekam medis. Oke. Tipenya kita sembunyikan lagi, yaitu hidden. Save. Yang ini kita ID rekam medis. Oke, kita aktifkan lagi query-nya. Update rekam medis set. Kita akan update yang ini. Yang pertama adalah ID karyawan kasir. Ini nama variabel. Kedua metode pembayaran yang ini. Metode pembayaran ini. Metode pembayaran dia variabel 1. Oke, yang ini kita hapus semua. Where, ya betul, kita kasih where di sini. Where ID rekam. Kita tutup dulu ID rekam medis. ID rekam medis sama dengan ID karyawan kasir. Ini bukan nama variabel, dia harusnya kayak ID kasir sini. Kasir, oke. ID rekam medis nama variabel, betul, sudah betul. Yang ini kita akan keluarnya satu kali saja. Dia kita hapus dulu ini. Dia keluar, masuk user interface ke metode pembayaran. Metode pembayaran .php. Save. Coba kita lihat dulu. Kita coba tes bayar yang 12 ini, ID 12. Kita bayar pakai metode tunai. Bayar kasir, user interface, metode pembayaran. Harusnya dia masih salah di sini. Dia keluar satu kali, dia masuk user interface.
Oke, query ini sudah jalan, 12 nya sudah masuk ke sini, dia tunai di sini. Tapi ini kenapa location metode pembayaran save, coba refresh dulu, bayar transfer misalnya, kasir, user interface, metode bukan metode pembayaran, monitoring. Oke, monitoring pembayaran, ya betul, bukan metode pembayaran. Misalnya kita ubah lagi, kita ubah manual di database nya, misalnya yang ini kita ubah ke null. Oke, yang ini lagi null. Oke, yang ini lagi null, sama yang ini. Oke, supaya datanya kembali lagi di sini. Oke, misalnya kita tes, misalnya karyawan pasien Charles di sini, kita akan ubah dia ke metode tunai bayar. Ke Charles di sini, dia metodenya adalah tunai, masuk di sini. Untuk pasien Feni transfer terbayar, maka dia masuk di sini. Pasien Feni, metode pembayarannya adalah transfer. Baik, jadi sudah selesai untuk fitur kasirnya. Jadi untuk video modul 9, video terakhir atau video 69 monitoring karyawan untuk halaman kasir, sampai di sini saja. Saya Tommy Ornebaros mengucapkan terima kasih.